Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fajriani dengan NIM 210902050 2003 dari kelas A Pendidikan Akuntansi. Terima kasih kepada Bapak Sahada SPD MPD selaku dosen mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran bidang studi akuntansi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil sebagai pengganti ujian akhir semester terkait bagaimana sih cara membuat media pembelajaran menggunakan Google Site. Nah, sebelum masuk kepada bagaimana cara membuat media tersebut, kita harus paham apa sih Google Site itu sendiri. Google Site adalah layanan website pribadi atau profesional yang tidak memungut biaya apapun atau gratis. Layanan ini merupakan layanan yang dibuat oleh perusahaan Google. Menurut Budi Harsanto dalam panduan e-learning menggunakan Google Site, Google Site adalah salah satu produk dari Google sebagai tools untuk membuat website. Google Site ini merupakan tools pembuat situs yang populer karena memiliki sejumlah kelebihan. Yang pertama, karena gratis. Yang kedua, proses pembuatan Google Site sangat mudah. Ketiga, tools ini memungkinkan pengguna berkolaborasi. Keempat, tools ini menjadikan 100 MB penyimpanan secara gratis. Dan kelima, mudah ditelusuri menggunakan pencarian Google. Nah, manfaat Google Site untuk e-learning atau dalam pembelajaran adalah bisa mengunggah materi pembelajaran. Yang kedua, menyimpan silabus. Ketiga, memberikan tugas. Dan keempat adalah memberikan pengumuman. Dan yang kelima adalah memantau tugas siswa. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara membuat Google Site. Pertama, kita ke akun Google Chrome. Setelah itu kita klik pencaharian Google Site. Lalu setelah itu akan muncul. Kita klik. Setelah itu kita kosong. Lalu akan muncul tampilan seperti pada layar teman-teman. Nah, di sini ini adalah halaman awal teman-teman pada saat membuka Google Site. Nah, ini kita bisa hapus. Kita bisa langsung di sini terdapat berbagai macam fitur. Yang pertama ada sisipkan, halaman, dan tema. Nah, saya ingin memilih tema. Di sini ada berbagai macam tema dan warna yang bisa disesuaikan. Saya ingin menggunakan rata dengan warna biru. Nah, kita di sini yang pertama adalah untuk membuat halaman muka adalah kita kotak teks, lalu membuat judul dengan materi pengolah angka atau spreadsheet. Nah, di sini kita masukkan nama situsnya. Contohnya UAS Strategi. Lalu di sini kita bisa mengubah temanya teman-teman menjadi gaya 3. Lalu setelah itu ukurannya bisa kita ubah dari 36, 3. Saya menggunakan ukuran 36 dan kita bold. Lalu kita ratakan tengah. Lalu setelah itu kita bisa menambahkan footer yang mana footer ini seperti penanda atau copyright dari milik kita. Misalkan Miftah Fajriani, kita rata tengah. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita menggunakan tema 3 juga. Lalu seperti ini. Nah, ini adalah halaman awal. Nah, teman-teman, untuk menambahkan icon, kita klik di bagian halaman, lalu kita tambah halaman baru, misalkan tujuan, materi, video, evaluasi, dan bisa masih banyak lagi. Nah, di sini kita akan memblok untuk penampilan di layar awalnya seperti gambar di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan icon. Nah, sebelum membuat Google Site, kita harus menyediakan beberapa gambaran. Pertama, icon untuk konten yang di halaman muka dan profil untuk foto kita sendiri. Nah, di sini kita bisa masukkan
Lalu kita mengedit teksnya menjadi tujuan. Nah, di sini juga kita bisa mengatur. Lalu setelah itu, nah di sini kita bisa masukkan link. Nah, kita klik tujuan. Lalu kita klik terapkan. Nah, lakukan langkah tersebut sampai icon semuanya terisi. Sampai berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang telah saya buat. Setelah itu, lanjut. Nah, kita akan mengisi halaman tujuan. Nah, teman-teman sebelum mengisi Google Site, teman-teman harus menyediakan materinya terlebih dahulu. Yang mana materi tersebut terdiri dari tujuan pembelajaran dan juga materi-materi yang telah disediakan. Nah, saya akan mengambil tujuan yang telah saya buat terlebih dahulu. Nah, di sini kita copy paste. Lalu kita tambahkan kotak teks untuk menulis judulnya terlebih dahulu. Tujuan. Lalu teman-teman bisa mengganti. Lalu kita bold. Kita ganti dengan gaya 3. Teman-teman melakukan tindakan tadi sampai ke icon yang terakhir. Lalu setelah itu tambahkan kotak teks lagi. Lalu copy paste yang tadi kita ganti dengan gaya 2. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian materi. Nah, di sini teman-teman lakukan hal yang tadi lagi. Judul dan materi. Kita bold, lalu ganti gaya. Kita kotak teks, lalu masukkan materi yang telah teman-teman siapkan. Contohnya seperti yang telah saya siapkan sebelumnya. Lalu kita bisa copy paste. Kita langsung copy paste saja. Teman-teman bisa di sini mengatur rata kiri kanannya, jenis hurufnya, dan ukurannya berapa. Lalu kita ganti seperti langkah tadi. Nah, di sini ada icon video dan teman-teman di sini bisa menyisipkan berupa link video YouTube. Nah, kita tinggal cari pengolah angka. Nah, di sini saya sudah mendapat link YouTube. Yang telah saya temukan tadi. Kita langsung saja copy paste ya teman-teman. Terus search. Bisa menyisipkan video menggunakan di sebelah sini ada icon YouTube dan bisa juga dengan menggunakan sematkan, lalu salin linknya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu atur ukurannya seperti ini. Lalu setelah itu evaluasi. Sini teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu Google Formulir sebagai evaluasinya. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkannya. Latihan soal. Ini contoh ya teman-teman. Nah, seperti ini. Seperti itu. Lalu
hasilnya akan menjadi seperti ini. Pertama adalah seperti ini. Nah, beginilah tampilannya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir adalah di bagian profil. Teman-teman harus pertama-tama memasukkan di halaman, kita tambahkan profil, lalu ini bisa kita atur menjadi di bawah. Lalu sisipkan kotak teks menjadi judul, profil, kita bold, kita ganti temanya jadi tema 3. Lalu setelah itu kita bisa berikan konten. Nah, di sini kita bisa mengupload foto kita. Lalu setelah itu kita pangkas, kita atur ukurannya kecil, lalu kita bisa pangkas juga. Setelah itu kita klikkan data diri kita seperti ini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman. Lalu ketika semua sudah selesai, kita bisa mengaturnya dari temanya dan halamannya, bisa kita ubah posisinya. Lalu setelah itu kita bisa mengatur juga bagaimana tampilannya. Nah, seperti ini, bisa seperti ini, yang tampil di atas bisa di samping juga. Saya akan memilih di atas saja. Lalu bagaimana sih cara untuk mempublikasikannya? Kita tinggal klik mempublikasikan. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Nah, jika kita ingin melihat bagaimana sih tampilannya, ini tampilan di komputer, di tablet. Nah, ini di handphone. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja. Nah, kita coba lihat ya linknya. Nah, seperti ini tampilannya. Mungkin itu saja. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan materi apa sih spreadsheet. Spreadsheet itu merupakan lembar kerja atau perangkat lunak untuk menangani data dalam bentuk baris dan kolom. Data berupa angka, teks, dan rumus-rumus. Jenis-jenisnya itu adalah ada Microsoft Excel, Lotus 123, OpenOffice Calc, Abacus, dan Genome. Nah, fungsinya itu bisa untuk membuat tabel, melakukan perhitungan menggunakan tabel, laporan keuangan penjualan, pembelian, daftar gaji, dan lain sebagainya, membuat grafik dan penghitungan rumus statistik. Produk paket pengolah angka ini bisa biasa digunakan adalah Microsoft Excel. Nah, macam-macam perangkat lunak pengolah angka ini ada 10. Yang pertama Casprint, StarOffice Calc, OpenOffice Calc, GNumeric, Abacus, WingZ, ZSS, ESS, XXL, Lotus 123, dan Microsoft Excel. Nah, di sini kita bisa lihat evaluasinya. Setelah kita memberikan materi, kita memberikan evaluasi kepada peserta didik sebagai penilaian. Nah, ini adalah contoh daftar pustaka dari materi yang telah saya paparkan tadi. Dan ini tujuannya, dan ini materinya. Dan ini adalah profilnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.